praktikum mengenai manipulasi bahan cetak kedokteran gigi. Nama saya Isna Nurbaiti, NIM 2201219120001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang dokter gigi saat melakukan manipulasi bahan cetak kedokteran gigi. Jadi, yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyiapkan alat dan juga bahan. Yang pertama, kita harus melapisi area yang akan kita pakai dengan kain putih. Setelah itu, kita mulai menyiapkan alat dan juga bahan yang akan kita gunakan pada praktikum mencetak model dengan alginat dan juga melakukan pengecoran gips pada hasil cetakan alginat. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk memanipulasi bahan cetak kedokteran gigi. Tahap pertama, kita harus menakar alginat dengan sendok takar. Ratakan permukaan atas alginat menggunakan spatula. Penakaran alginat ini disesuaikan dengan takaran pabrik. Setelah itu, tuang air mengalir secara perlahan ke dalam bubuk alginat. Kemudian, alginat diaduk hingga homogen dan diaduk pada tepi dinding rubber bowl. Sembari terus diaduk, adonan harus ditekan ke tepian mangkuk karet. Teknik ini disebut dengan vigorous hand mixing hingga adonan terlihat homogen. Teknik ini bertujuan agar gelembung-gelembung pada adonan keluar sehingga hasil cetakan tidak porus. Pada tahap ini tetap perhatikan setting time dan juga working time dari bahan cetak. Setelah itu, tuang adonan ke dalam sendok cetak yang sudah disiapkan. Ratakan pada seluruh bagian sendok cetak mulai dari bagian posterior ke bagian anterior. Untuk meratakan permukaan, basahi dengan air secara perlahan. Setelah itu, cetak ke model gigi rahang atas. Cetakan ini harus mencapai frenulum labii pada model gigi dan harus mencakup semua permukaan oklusal pada gigi. Apabila cetakan belum menutupi frenulum labii, kita bisa menggunakan bahan cetak yang tersisa untuk menutupinya. Setelah itu, tunggu cetakan pada model gigi mengeras sampai waktu setting, sekitar 1-2 menit. Setelah itu, cetakan alginat dilepas dari model gigi. Agar tidak mengalami penyusutan, cetakan alginat harus diberi tisu basah sebelum pengecoran gipsum. Untuk mencetak alginat pada rahang bawah, ulangi tahapan-tahapan seperti pada saat mencetak alginat pada rahang atas, mulai dari penakaran bahan cetak alginat hingga mencetak alginat pada model gigi.
Selama proses pengadukan, alginate harus dipastikan homogen dan tetap harus ditekan pada dinding rubber ball. Tujuannya agar tidak ada gelembung yang terjebak pada adonan. Sama seperti pada saat mencetak rahang atas, pada pencetakan rahang bawah, cetakan juga harus mencakup pada frenulum. Kemudian cetakan harus diratakan. Setelah itu, tunggu 1-2 menit hingga cetakan mengeras. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan bahan cetak yang tersisa. Setelah itu, cetakan dibersihkan di bawah air mengalir. Pertama, kita harus membuat adonan gipsum, lalu mengaduknya secara berputar-putar agar adonan homogen. Apabila dirasa keenceran, kita bisa menambahkan bubuk gipsum dan mengaduknya kembali. Setelah itu, adonan diketok-ketok agar tidak ada gelembung udara yang masih terjebak dalam adonan. Hal ini dilakukan agar gipsum yang tercetak tidak porus. Setelah itu, kita harus menuang adonan gipsum ke dalam cetakan alginat yang sudah dibuat. Setelah itu, cetakan diketuk-ketuk agar tidak ada gelembung udara yang masih terjebak di dalam adonan gipsum. Pada adonan yang pertama ini, kita menggunakan adonan yang konsistensinya lebih encer, agar adonan dapat masuk ke sela-sela gigi. Untuk adonan yang kedua, kita menggunakan adonan dengan konsistensi lebih padat untuk bagian permukaan atas. Kemudian, tuang adonan yang kedua hingga menutupi seluruh cetakan alginat yang sudah dibuat. Kemudian, lakukan hal yang sama pada cetakan alginat rahang atas. Setelah pengecoran gipsum pada cetakan alginat selesai, kita harus menunggu sampai waktu setting pada bahan cetak gipsum, sekitar 30 hingga 45 menit. Untuk melepas gipsum dari cetakan alginat dan juga sendok cetak, kita melepasnya di bawah air mengalir dengan bantuan pisau wax.
Setelah itu, kita melakukan pencetakan basis. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menuang adonan ke cetakan basis. Setelah itu, letakkan hasil pengecoran rahang bergigi gipsum yang sudah dibuat sebelumnya ke cetakan basis. Dengan bantuan papan dan juga penggaris, kita dapat mengukur cetakan basis agar mendapatkan model gigi yang lebih simetris dan juga sejajar dengan margin basis atas dan bawah. Setelah itu, kita merapikan cetakan basis menggunakan Crown Max. Untuk mencetak rahang yang berlawanan, kita menggunakan bantuan karet gelang untuk mendapatkan oklusi gigi yang maksimal. Caranya dengan kita mensejajarkan bagian basis atas dan juga bawah, kemudian mengukurnya agar cetakan sejajar dan juga simetris. Pengukuran ini ditinjau dari berbagai sisi pada basis agar hasilnya lebih maksimal. Setelah dirasa mendapatkan ukuran yang pas, kita mengecor rahang yang berlawanan menggunakan gipsum dan merapikannya menggunakan tangan dan juga dengan bantuan Crown Max. Pada tahap ini, karet gelang sengaja ditanam pada basis yang berlawanan agar tetap mendapatkan hasil oklusi yang maksimal. Saat mencetak basis, sesekali harus dicek menggunakan penggaris agar ukurannya sesuai dengan pengukuran awal.